Salam dan bahagia, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, saya Arwani Hisanah Astianti dengan NIM 2020-012-010 dan dua rekan saya. Nama saya Liga Bintang Pangestu, NIM 20-2001-2027. Perkenalkan, nama saya Senur Gilang Pratama dengan NIM 20-2001-2023. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami melalui video berikut ini. Hambatan yang dihadapi oleh Taman Siswa. Perguruan Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara sebelumnya bernama R.M. Suwardi Suryadiningrat pada tanggal 3 Juli 1922. Merupakan institusi pendidikan di negeri ini yang berkontribusi besar terhadap perwujudan kemerdekaan Republik Indonesia. Perguruan itu bukan hanya sebagai institusi pendidikan belakang, tetapi juga media perjuangan kemerdekaan. Sekolah pertama yang didirikan adalah Taman Indria, Taman Kanak-kanak dan Khusus Guru. Kemudian diikuti dengan pendirian Taman Muda SD dan Taman Dewasa SMP. Setelah itu diikuti dengan pendirian Taman Madya SMA, Taman Guru SPG, Prasarjana dan Sarjana Wiyata. Dalam waktu 8 tahun perguruan Taman Siswa telah berkembang menjadi 52 part. Hambatan kekinian, perubahan alam dan zaman tidak biasa lagi menempatkan taman siswa seolah-olah hidup di masa lampau. Pada saat ini dan mendatang, taman siswa dihadapkan pada hegemoniknya konsep pendidikan modern atau setidaknya yang dianggap modern. Idealisme pendidikan harus berhadapan dengan pragmatisme pendidikan. Pendidikan dasar yang dimaknai taman siswa dimaknai sebagai pendidikan yang harus dinikmati seluruh warga negara. Ternyata dalam pengaruh kapitalisme ekonomi di mana tidak setiap warga negara dapat mencapainya kecuali mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Taman siswa tekstual tidak cukup mampu menghadapi tantangan berat ini. Oleh sebab itu, taman siswa harus kontekstual. Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendiri taman siswa memberi kunci untuk membuka pintu taman siswa kontekstual. Kuncinya, pertama, Ki Hajar Dewantara tidak mau ajarannya disebut sebagai Dewantaraisme atau Dewantara metode. Segala ajaran, temuan, hasil pemikiran, konsep, dan gagasan Ki Hajar Dewantara diwakafkan menjadi ajaran sistem taman siswa dan kemudian disebut sebagai ketaman-siswaan. Taman siswa kontekstual memerlukan dukungan sumber daya dan sumber dana besar. Dalam kedudukannya sebagai aset bangsa, taman siswa memerlukan dukungan semua pihak, siapapun mereka. Taman siswa adalah organisasi yang bersifat wakaf, merdeka sehingga taman siswa menjadi milik siapa saja yang menyetujui gagasan dan cita-cita taman siswa, yang sesungguhnya juga merupakan cita-cita seluruh bangsa Indonesia yang cinta damai, anti penindasan, menjunjung tinggi kemanusiaan dan HAM, serta memperjuangkan terwujudnya masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang dikehendaki Pancasila dan UUD 1945. Dalam bahasa taman siswa dirumuskan sebagai masyarakat tertib, damai, dan manusia salam bahagia. Kesimpulan, oleh karena itu, dalam era sekarang eksistensi roh pendidikan seperti yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara hendaknya tetap menjadi pola pikir yang terus didayakan oleh generasi muda. Karena bagaimanapun juga mengubah Indonesia menjadi lepas dari belenggu penjajahan tidak lain adalah karena pendidikan. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton hasil presentasi dari kami. Bagi teman-teman yang sekiranya belum jelas bisa ditanyakan melalui kuliah.